يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, di sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih melimpahkan kepada kita semua nikmatnya yang walhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu pada sore hari ini dalam rangka kajian rutin, yaitu menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mudah-mudahan yang kita lakukan pada saat ini salah satu amal pemberat timbangan nanti pada yaumul qiyamah, yang mana sebesar semut pun di hari kiamat akan bernilai sangat penting di sisi manusia, bahkan bisa menentukan selamat dan tidaknya dia dari siksa neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kajian mengenai pintu dari pintu iblis dalam menyesatkan manusia, yang mana iblis ini adalah musuh sehebat-hebat musuh yang ada, dan musuh yang tidak pernah menyerah siang dan malam. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, iblis dan bala tentaranya senantiasa menyerang, menyerbu, memusuhi manusia. Bagaimana manusia tadi tersesat dari jalan Allah, atau bagaimana manusia tadi mendapatkan kerugian, baik kerugian yang besar maupun kerugian yang kecil. Maka di antara cara untuk selamat dari kerugian atau tipu daya iblis dengan cara mengamalkan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mengamalkan firman Allah di antaranya adalah saling berwasiat, menasihati, mengingatkan untuk menetapi kebenaran dan menetapi yang namanya kesabaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan pintu yang pertama, cara iblis menyesatkan manusia atau membuat manusia jatuh dalam kerugian adalah dengan mempengaruhi akalnya, mempengaruhi akal manusia. Yang mana kalaulah kita melihat kekufuran pertama kali, kemaksiatan pertama kali, atau dosa pertama kali yang terjadi pada makhluk ciptaan Allah adalah disebabkan mengedepankan akalnya. Maksudnya akal yang tidak terbimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita contohkan saja ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika kami, kata Allah, memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, maksudnya sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu, maka malaikat seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Dan ternyata kalaulah kita melihat apa sebab iblis tidak mau saja sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, ternyata sebabnya adalah dia berpikir dengan akalnya. Kalau dia itu diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Ketika dia berpikir dengan akalnya, dia bisa menyimpulkan, ternyata kata dia, bahwasanya api lebih baik daripada tanah.
dikarenakan pola pikir yang salah, akal yang keliru dalam menimbang, akhirnya dia mengedepankan akalnya daripada wahyu dan menolak perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan mengedepankan kecerdasannya dalam berpikir atau akalnya dalam menilai sesuatu. Maka inilah di antara sebab tersesatnya manusia, mencontoh iblis, yaitu mengedepankan akalnya dibandingkan dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki bagaimana penjelasan secara jelasnya bagaimana iblis menyesatkan dari pintu ini, yaitu pintu akal seseorang, penting kita mengetahui apa pengertian dari yang namanya al-aqlu, akal. Apa pengertian akal ini? Yang mana sebelum kita membahas panjang lebar tentang akal ini, maka penting kita memahami apa pengertian akal. Maka kita sebutkan di sini al-aqlu, akal. Secara bahasa maknanya adalah al-hikmah. Maknanya adalah al-hikmah, yaitu kebijakan. Kebijakan. Atau juga bisa dimaknakan akal itu adalah tindakan yang baik dan tepat. Itu namanya akal. Akal itu bisa juga diartikan tindakan yang baik dan tepat. Maka dari dua pengertian ini menunjukkan bagusnya makna akal seseorang. Ini makna secara bahasa. Adapun makna akal secara istilah, makna akal secara istilah adalah daya pikir atau kemampuan berpikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk manusia. Dan ini tidak ada pada hewan. Kalau hewan itu punya akal, bisa-bisa tidak akan bisa seseorang menyembelih hewan ini kecuali setelah melakukan perlawanan yang kuat. Contohnya saja, kalau andainya sapi punya akal, ketika Idul Kurban, kemudian akalnya berpikir bagaimana bisa bebas dari penyembelihan ini, maka bisa jadi sangat sulit seseorang untuk memotong seekor sapi saja. Seekor sapi, dia berpikir lama bagaimana untuk menyembelihnya, karena sapinya berpikir dan berakal untuk bagaimana melepaskan dirinya. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan akal ini kepada hewan, tapi kepada manusia. Maka akal ini makna secara istilah adalah kemampuan dalam berpikir. Kemampuan dalam berpikir atau daya pikir yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan untuk manusia. Jadi kemampuan berpikir yang Allah berikan kepada manusia, kemudian diberi muatan-muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah pemikiran yang berguna bagi hidup manusia. Jadi intinya di sini, akal itu adalah kemampuan berpikir untuk keberlangsungan hidup. Makanya ada orang mengatakan kalau cerdas saja tanpa syariat itu umumnya banyak merusaknya. Dan ternyata kebanyakan di muka bumi itu kerusakan terjadi karena orang-orang yang cerdas, tetapi cerdasnya, akalnya tidak terbimbing oleh syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka singkatnya di sini kalau ditanya apa pengertian akal, akal adalah daya pikir yang Allah ciptakan untuk manusia, yang dengan itu dia bisa mampu untuk berpikir dan melahirkan sebuah hasil pemikiran berguna untuk kehidupannya di muka bumi ini. Dan karena akal inilah manusia dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak sebagaimana hewan. Dikarenakan akal inilah manusia dimuliakan oleh Allah, tidak sebagaimana hewan. Dikarenakan akal bisa membedakan yang baik dan buruk, yang pastinya tidak lepas dari bimbingan syariat.
Setelah kita mengetahui pengertian al-aqlu, akal, pembahasan yang kedua adalah kedudukan akal dalam syariat. Kedudukan akal dalam syariat. Akal manusia yang Allah berikan kepada kita semua pada saat ini dan kaum muslimin seluruhnya, hendaknya kita sadari adalah anugerah yang luar biasa. Antum bayangkan sekarang kalau akal kita pindah ke hewan dan kita tidak berakal seperti hewan, tapi bentuknya manusia, kira-kira apa yang terjadi? Maka akan terjadi kerusakan. Akan terjadi kerusakan yang sangat-sangat buruk yang terjadi di tengah manusia. Dan yang adanya berlaku hukum rimba, sebagaimana hukum yang ada pada hewan-hewan di hutan sana. Maka akal, al-aqlu, adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia, yang akal ini sebagai pembeda antara makhluknya dengan makhluk yang lainnya. Jadi pembeda antara manusia dengan hewan. Tetapi di dalam Al-Quran pernah Allah sebutkan manusia itu bisa lebih sesat daripada hewan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya manusia lebih sesat daripada hewan. Kenapa demikian? Dikarenakan punya akal tapi tidak dipakai. Itulah namanya lebih sesat daripada hewan. Memiliki al-aqlu tapi tidak dipakai. Maka ketika itulah manusia lebih buruk kondisinya daripada hewan. Kalau kita melihat keburukan pada hewan yang banyak, maka lebih buruk lagi manusia yang punya akal tetapi tidak menggunakan akalnya. Kemudian meskipun akal ini digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi tugas yang paling pertama kalau ditanya apa fungsi akal manusia pertama kalinya selain membedakan yang baik dan yang buruk, jawabnya fungsi akal yang paling utama adalah untuk merenungi, untuk memahami, untuk mempelajari dalil-dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah. Makanya hewan tidak diperintahkan belajar Al-Quran. Pernah dengar kucing suruh belajar Al-Quran? Pernah kita mendengar hewan disuruh ngaji Al-Quran? Kenapa demikian? Mereka tidak punya fasilitas untuk memahami. Tetapi manusia diberikan oleh Allah fasilitas berupa al-aqlu, akal. Dan dengan akal inilah dia mampu memahami, merenungi, mentadabburi, memikirkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan akal ini anugerah terbaik. Kalaulah kita tidak memiliki akal, maka tidaklah beda hidup kita dengan hewan-hewan yang berkeliaran ke sana kemari, yang tidak berpakaian, yang tidak melakukan ibadah kepada Allah kecuali sebatas apa yang mereka ketahui. Bayangkan, makanya kalau ada orang-orang yang membuka auratnya, kata para ulama, maka dia mirip dengan hewan yang tidak berakal. Kalau ada orang-orang yang membuka auratnya, membuka perhiasannya, seorang perempuan membuka auratnya, begitu juga laki-laki, maka dia disamakan seperti hewan yang tidak berakal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, akal manusia adalah syarat untuk mengilmui sesuatu. Jadi syarat untuk menuntut ilmu itu punya akal dulu. Karena kalau tidak punya akal, bagaimana dia bisa menuntut ilmu? Dan syarat dari beramal dengan baik dan sempurna. Jadi dikatakan amal itu baik dan sempurna, syaratnya memiliki akal terlebih dahulu. Maka ketika akal ini telah sempurna, ilmu telah sempurna dengan akalnya, barulah dia bisa menjalankan ilmu dan amal tadi dengan baik. Maka singkatnya di sini bahwasanya akal baru bisa berfungsi jika dia memiliki cahaya. Dan cahaya pada akal
itu didapati dari iman kepada Allah, dari Al-Quran dan dari sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya akal dalam kehidupan manusia. Bahkan kata Al-Ghazali, beliau mengatakan tentang akal ini dalam kitabnya Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. Akal itu, kata Al-Ghazali, dalam persidangan ibaratnya seperti hakim, sedangkan syariat Islam ibaratnya adalah saksi-saksinya. Maka seorang hakim tidak akan bisa memutuskan perkara tanpa adanya keterangan saksi. Jadi akal itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada saksi-saksinya, yaitu syariat Islam. Maka dari sini, barang siapa yang hidup hanya mengandalkan akal, berarti dia pasti banyak salahnya daripada benarnya. Dikarenakan ibarat persidangan memutuskan tanpa saksi, akhirnya memutuskan keputusan tanpa keputusan yang tepat, bahkan bisa keputusan yang dipenuhi dengan kedustaan. Kita sebutkan di sini, di antara pintu syaitan menyesatkan manusia adalah akalnya. Akalnya. Yang mana iblis ketika menolak syariat beralasan dengan apa? Ketika iblis menolak perintah Allah beralasan dengan bahwasanya aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, kata iblis, dan Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya karena logika dan akalan iblis ini akhirnya menghasilkan sebuah pemikiran bahwasanya tidak harus mentaati perintah Allah, tetapi mentaati akalnya yang dianggapnya lebih cerdas daripada perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Ketika mereka diperintahkan misalnya untuk beribadah, untuk menuntut ilmu saja, dia pakai akalnya. Apalah pentingnya ilmu bagi saya? Ternyata tidak penting, jadi malas dia. Ketika diperintahkan salat, dia berpikir, apalah untungnya salat bagi saya? Tambah kaya juga tidak. Bahkan banyak orang solat katanya miskin juga. Bahkan banyak orang tidak solat tetap kaya. Akhirnya malas solat. Ketika diperintahkan untuk haji dan umroh, dia berpikir, balik haji juga tidak tambah kaya. Berpikir dia, setelah haji juga, setelah umroh justru harta banyak habis. Akhirnya karena akal pikirannya diolah-olahnya terus, akhirnya syarat itu ditolaknya dengan anggapan baik yang bersumber dari akalnya semata. Maka dari sinilah banyak kesesatan manusia. Banyak kesesatan manusia, banyak kerugian manusia itu disebabkan akalnya. Contohnya saja, seseorang ketika disuruh berzikir mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, padahal tidak berat, ringan sekali. Tapi ketika akalnya berpikir dia, saya mengucapkan ini saja, walaupun sering-sering ya seperti ini saja, tidak bertambah kaya, tidak bertambah mungkin hidupnya tambah enak misalnya. Bayangkan seseorang yang bekerja dengan profesi yang mungkin profesi-profesi yang haram, mereka mampu melakukannya. Kenapa demikian? Karena menurut akalnya menguntungkan. Menurut akalnya menguntungkan. Banyak orang-orang yang berprofesi yang haram tapi istiqomah di atas keharamannya dikarenakan dorongan akal, menurut akalnya menguntungkan. Banyak orang-orang yang meninggalkan ketaatan, di antaranya berzikir, berdoa, salat, puasa, hanya mengedepankan akalnya karena akalnya mengatakan kurang menguntungkan. Maka seseorang terkadang menolak syariat, menolak ketaatan, meninggalkan kebaikan hanya pertimbangan akalnya saja. Kalau akalnya katanya menguntungkan, dia semangat. Kalau kata akalnya itu merugikan, dia tinggalkan. Maka dari sinilah dapat kita lihat bagaimana iblis mencari jalan-jalan di tengah-tengah manusia untuk membuat kerugian
yang ada terjadi pada Bani Adam, bagaimana mereka mengedepankan akalnya daripada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Iblis mengatakan ketika diperintah untuk sujud, "Aku lebih baik daripadanya, daripada Adam. Dan engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah." Maka Imam Ibn Qayyim mengambil pelajaran dari ayat ini, bahwasanya iblis di dalam ayat ini menentang wahyu dengan akalnya. Jadi berdasarkan ayat ini, kata Imam Ibn Qayyim, iblis menentang perintah Allah dengan akalnya. Dan ini merupakan salah satu warisan iblis dan pintu-pintu iblis dalam menyesatkan manusia. Bagaimana manusia itu merasa cerdas dengan akal semata. Makanya kalau kita lihat sekarang, ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu pendidikan di zaman ini, yang dipikirkan bagaimana mencerdaskan akalnya. Mencerdaskan akalnya secerdas-cerdasnya. Sampai gelar profesor misalnya. Tetapi hanya mencerdaskan akal semata. Bukan menjadikan akal untuk memikirkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Hanya mencerdaskan saja. Kalau sekedar cerdas, tentunya iblis lebih cerdas dari profesor yang ada di dunia ini. Dikarenakan pengalamannya, dikarenakan umurnya yang panjang. Bahkan disebutkan bisa jadi umur iblis sekarang bisa 20.000 tahun, bisa 30.000 tahun, dan bisa banyak pengalaman yang dia miliki. Maka dengan pemahaman akal ini, iblis la'anahullah beralasan di depan Allah untuk menolak perintahnya. Maka manhaj, metode ini mengedepankan akal daripada perintah Allah diwarisi oleh iblis kepada orang-orang yang ingin mengikutinya atau orang yang tergoda dengannya. Di antara manusia yang masuk dalam pintu ini mengedepankan akal dari perintah Allah adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Yang mengikutinya hanya 40 orang lebih. Sedikit sekali, 40 atau 80 orang lebih. Berdakwah 950 tahun. Yang mendengar dakwahnya hanya segelintir orang. Kalau ditanya kenapa manusia ketika itu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam? Apa jawabannya? Karena manusia ketika itu mengedepankan akalnya, mengedepankan kecerdasannya daripada menyambut seruan Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan tidak jarang dikisahkan kaumnya Nabi Nuh mencemooh dikarenakan melihat Nabi Nuh membuat kapal besar di padang pasir. Maka kira-kira apa manfaatnya menurut akal mereka? Ketika melihat Nabi Nuh membuat kapal di daratan, maka akal-akal manusia yang menentang ketika itu menolak semuanya. Tetapi setelah melihat banjir bandang, barulah akal itu tersadarkan. Maka dari itu menunjukkan kepada kita, akal manusia itu terkadang tidak sampai mencerna sesuatu. Maka ketika ada dalil Al-Quran, ada dalil sunnah Nabi, kemudian akal kita tidak bisa merenunginya, memikirkannya, maka jangan salahkan dalilnya, tapi salahkan akal kita yang belum sampai. Salahkan akal kita yang belum sampai. Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-27, "Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi." Dan berkatalah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir di masa Nabi Nuh. Berkata pemimpin-pemimpin orang kafir di masa Nabi Nuh, "Ma naraka illa bashara." Mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau itu tak ubahnya manusia biasa mithlana seperti kami. "Wa ma naraka tab'aka illa alladhina hunahum wa aradhiluna badiyar ra'yi." Dan kami
Tidaklah melihat orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh, melainkan orang-orang rendahan. Jadi menurut akal mereka yang mengikuti Nabi Nuh itu orang rendahan. Kemudian orang-orang yang dia itu gampang ikut-ikutan dan gampang percaya. Wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadzibin. Dan kami melihat bahwasanya orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nuh adalah orang-orang yang tidak memiliki kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami yakin bahwa engkau adalah orang-orang yang dusta. Jadi menurut akal kaum Nabi Nuh, bahwasanya orang yang mengikuti Nabi Nuh itu orang rendahan. Menurut pembesar-pembesar kafir di zaman Nabi Nuh yang menolak dakwah Nabi Nuh, orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh itu gampang percaya. Kemudian yang ketiga, menurut orang-orang kafir pembesar yang hidup di zaman Nabi Nuh yang menolak dakwanya, menganggap bahwasanya orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh itu tidak punya kelebihan apapun di atas kami. Kemudian yang keempat, menurut akal mereka Nabi Nuh itu pendusta. Inilah hasil akal-akalan mereka. Hasil mengolah akalnya, menghasilkan sesuatu itu mereka jadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari pintu inilah sampai 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dikarenakan kaumnya merasa cerdas, karena kaumnya merasa pintar. Ternyata disebabkan merasa cerdas, pintar, yang akal yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka istiqomah di atas kesesatannya selama 950 tahun. Maka dari sini menunjukkan pintu yang pertama inilah yang sangat berbahaya. Selain akal manusia itu manfaatnya besar, tapi juga memiliki keburukan yang luar biasa besarnya. Di antara keburukan akal yang besar, yaitu ketika akal itu tidak menerima wahyu dan menolaknya, dia akan istiqomah di atasnya. Kemudian yang kedua, di antara generasi atau manusia yang memasuki pintu ini, pintu syaitan dalam menyesatkan manusia, yaitu mengedepankan akalnya daripada perintah Allah, adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang kafir musyrikin. Orang-orang kafir musyrikin tahan dia dibunuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Tahan dia mati di atas kekafirannya daripada mengikuti, membenarkan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah mendewakan akalnya, mengagungkan akalnya. Dikarenakan menurutnya akalnya itu tidak pantas mengikuti dakwah Rasulullah. Menurutnya akalnya itu kalau cerdas tidak mau mengikuti orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13, "Wa idza qila lahum aminu." Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir musyrikin, berimanlah kama amanan nas, sebagaimana orang-orang yang telah beriman. Apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Bayangkan, dengan akal mereka, mereka tidak mau beriman dengan anggapan orang yang dulu beriman itu orang bodoh. Menurut akal mereka adalah orang bodoh. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan ketahuilah bahwasanya merekalah justru yang orang bodoh sebenarnya, walakin la ya'lamun, tetapi kebodohan yang tidak disadari, kata Allah. Jadi menunjukkan di sini Allah menjelaskan kepada kita yang pertama, tidak mau beriman karena menurut akal mereka
yang beriman dahulu itu orang-orang yang bodoh, kata mereka. Padahal kata Allah, merekalah yang jahil, tetapi kejahilan mereka itu mereka tidak sadari. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, janganlah kita menilai sesuatu itu hanya berdasarkan akal, hasil pikiran semata. Kembalikanlah akal kita kepada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita tidak serupa dengan iblis, serupa dengan kaumnya Nabi Nuh, dan serupa dengan orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka di saat ini, kalau ditanya banyak tidak yang seperti ini, orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada syariat, jawabnya sangat banyak di masa-masa ini. Dan tidak ada jalan yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan segera mempelajari Al-Quran, sehingga akal tadi tunduk kepadanya dan bisa memikirkan, merenungi maksud Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyebutkan, sesungguhnya membenturkan antara akal dengan wahyu, membenturkan akal dengan firman Allah adalah asal usul segala kerusakan yang ada di alam semesta. Jadi asal usul kerusakan, kalau kita melihat sejarah iblis, kenapa iblis sampai membangkang? Karena mengedepankan akalnya. Kenapa manusia pertama kali jatuh dalam kesyirikan? Kalau kita baca sejarah, itu dikarenakan mengedepankan akalnya. Maka semua kerusakan yang ada di dunia ini asal usulnya adalah membenturkan akal dengan wahyu. Menolak wahyu beralasan tidak masuk akalnya atau tidak sesuai dengan akalnya. Maka dari itu, lawan dari dakwah para rasul dari semua sisi, karena mereka para rasul mengajak mengedepankan wahyu daripada akal. Maka diutusnya para nabi dan rasul, apa fungsinya? Adalah untuk mengedepankan wahyu dan akal tunduk di hadapan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka barang siapa yang dia tidak mengedepankan wahyu, justru mengedepankan akalnya, maka dia telah serupa dengan iblis dan orang-orang yang semisal dengannya. Maka pengikut para rasul adalah pengikut yang tunduk kepada wahyu daripada ide dan hasil olah pikiran akalnya. Berbeda dengan pengikut para iblis atau pengikut iblis yang mereka mendahulukan akalnya daripada wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah pintu yang pertama dari 70 pintu kesesatan yang iblis siapkan untuk menyesatkan manusia. Pintu pertama ini saja sangat sedikit yang selamat darinya, apalagi pintu kedua, apalagi pintu ke-70-nya. Maka dari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya iblis kecuali dengan bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa dan senantiasa berdoa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, meminta kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam dan bertemu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan Islam. Maka mudah-mudahan pintu yang pertama ini kita diberi hidayah oleh Allah untuk selamat darinya, dan banyaklah berdoa kepada Allah untuk menjadikan akal kita akal yang cerdas. Yang maksud dengan cerdas adalah akal yang tunduk dan selalu mencocoki wahyu Al-Quran dan Sunnah, wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak orang-orang sekarang yang mereka berakal cerdas, tetapi justru merusak, justru membuat kerusakan di sana sini. Bahkan kalau kita lihat saja di sebuah negara saja, itu kerusakan banyak disebabkan karena kecerdasan yang tidak dibimbing oleh wahyu. Banyak korupsi di sana sini karena kecerdasan yang tidak dibimbing oleh wahyu. Banyak kerusakan di mana-mana disebabkan kecerdasan akal yang tidak dibimbing oleh wahyu. Dan ini di antara cara syaitan menyesatkan manusia, hanya bersandar kepada akal
dan tidak mau menyandingkan akal tadi dengan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil pelajaran darinya dan menambah bekal kita untuk menghadapi serangan-serangan iblis. Bahwasanya iblis itu sangat pintar menyerang manusia. Di antara caranya adalah menjadikan akal itu sebagai dasar dan menyampingkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.